Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Guniarti dari Universitas Nurul Huda, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah teori prosa fiksi. Di sini saya akan mencoba menceritakan kembali novel karya Bui Hamka yang berjudul Terusir. Novel ini memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Maria yang telah diusir oleh suaminya, yaitu Azhar. Maria berusaha mencoba untuk kembali dan mengirim surat kepada Azhar, namun Azhar tidak menggubris surat-surat dari Maria. Dikisahkan keluarga yang sangat bahagia dengan keluarga kecilnya. Namun sang perempuan ini tidak direstui oleh sang mertua. Suatu ketika sang mertua merencanakan untuk mengusir Maria dari rumah. Suatu hari suami dari Maria, yaitu Azhar, keluar rumah dan tiba-tiba Hamzah masuk ke dalam kamar Maria yang ada anaknya yang sedang tertidur pulas. Maria pun tercengang dan belum sempat ia mengusir Hamzah dari kamar, tiba-tiba Azhar dan ibu mertuanya beserta adik iparnya yang bernama Basir itu datang ke kamar. Azhar pun langsung mengusir Maria dari rumah. Maria pun langsung pergi dari rumah dengan rasa kecewa. Suatu hari, ia menerima surat dari Maria. Ia membaca tepat di samping sahabatnya yang sejati itu. Surat itu bertepatan dengan kedatangan sahabatnya itu yang bernama Abdul Halim, yang baru saja pulang dari Mekah. Abdul Halim pun lalu menanyakan kabar sekolah anaknya, yaitu Sofyan, dan menanyakan kabar istrinya. Ia lalu mengatakan bahwa ia telah mengusir istrinya karena istrinya telah bermain gila di belakangnya. Abdullah Halim pun tercengang dan tidak percaya dengan mulutnya. Ia lalu menasihati sahabatnya itu yang telah terburu-buru untuk mengambil keputusan. Abdullah Halim pun bercerita bahwa istrinya pun pernah dituduh mencuri cincin. Ia diberi bukti yang cukup jelas dan untungnya ia tidak percaya begitu saja. Bertahun-tahun ia menyelidiki hal itu, apakah benar istrinya itu adalah seorang pencuri. Namun itu adalah fitnah semata. Fitnah itu dibuat untuk menghancurkan rumah tangganya agar dia memperistrikan perempuan yang mereka pilih. Lalu Azhar pun termenung akan kesalahannya. Ia melihat anaknya Sofyan berubah begitu sang ibu pergi. Seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya pada malam hari, ia bingung harus kemana lagi karena ia tidak mempunyai sanak saudara. Ia mengingat kalau ia pernah memanggil Pak Ci, yaitu
eh, sahabat ayahnya semasa hidup. Eh, Lalu ia pergi ke sana dan istri Pakcik itu tercengang melihat Maria berjalan sendirian di tengah malam. Istri Pakcik itu menduga kalau Maria tersesat dalam eh, dalam pelacuran. Eh, dalam pelacuran. Lalu Maria pun menjelaskan bahwa bahwasanya dia telah diusir dari rumah oleh sang suami. Pak Cik memperbolehkan Maria untuk tinggal di sana. Suatu malam, Maria tertidur, lalu ia mengira kalau anaknya Sofyan berada di sampingnya. Tangannya pun meraba ke kanan ke kiri dan dia terbangun dan dia lihat hanyalah bantal guling. Ia pun terus menangis. Ia hanya bisa memandangi foto suami dan anaknya yang ia bawa. Ia di sana hanya bantu-bantu dan beres-beres rumah saja. Suatu hari, istri Pak Cik itu termaung-maung di dalam kamar. Karena cucuk sanggul emasnya telah hilang. Ia mengira Maria lah yang telah mengambil cucuk sanggul itu. Ia langsung mengusir dan menuduh Maria telah bermain gila bersama Pak Cik. Maria terus pergi dan mencari pekerjaan dari rumah ke rumah, namun tidak ada yang mau menerima ia karena ia adalah perempuan hina. Maria di suatu rumah, ia melihat rumah terpencil agak sudut dan ia melihat tukang kebun yang sedang merangkai bunga di halaman. Ia lalu mendatangi perkarangan rumah itu. Ia ditanyai oleh tukang kebun itu tujuannya apa ke sana. Lalu ia mengatakan bahwa ia mencari pekerjaan. Tukang kebun itu langsung memberitahu kepada Nyonya Besar. Terus Maria itu disuruh masuk ke rumah Nyonya Besar itu. Maria melihat Nyonya Besar itu sedang menjahit dan melihat noni kecil yang sedang asyik bermain. Anak-anak kecil itu langsung berlarian ke arah Maria. Maria langsung mengatakan bahwa ia sanggup mengurus anak-anak dan sedikit masak-masak. Juga mengurus rumah tangga. Ia kalau sudah beres-beres rumah, sudah selesai pekerjaannya, ia selalu merenung dan menangis memikirkan keluarganya. Lalu Nyonya Besar menanyai Maria kalau ia akan pindah ke Jawa. Pada siang hari, Tuan Van Hoos, istri dari Nyonya Besar itu, pulang dari kantor. Ia disambut oleh anaknya yang langsung mencium tangannya. Nyonya Besar pun langsung mengatakan bahwa ia baru saja memperkerjakan orang baru.
kurang dari seminggu, mereka akan pindah ke Jawa. Setelah makan malam, Maria pun dipanggil oleh Tuan Van Host. Ia boleh ikut ke Jawa bersama keluarganya dan Yasin. Setelah Maria mendengar perkataan dari Tuan Van Host tersebut, ia langsung menulis surat selama 2 hari untuk suaminya. 1 hari setelah Maria kirim, Azhar pun menerima surat itu dan membaca. Ia langsung mencari dan menyuruh orang bayaran untuk mencari Maria. Orang-orang pada sibuk mencari Maria. Maria pun dan keluarga Tuan Van Host itu telah bertolak belakang di pelabuhan Balaca ke tanah Jawa. Selama 5 tahun ia bekerja bersama keluarga Tuan Van Host dan hidup tentram. Tuan Van Host pun harus meninggalkan Indonesia karena pekerjaan di Indonesia telah habis. Maria dan Yasin pun terpaksa harus mencari majikan baru. Yasin dan Maria pun berjalan menelusuri Jakarta. Lalu Yasin pun meminta Maria untuk menjadi istrinya. Ia berkali-kali untuk meminta Maria menjadi istrinya, namun seringkali Maria tolak. Lalu kali ini Maria menyetujui permintaan dari Yasin tersebut. Mereka pun menikah. Namun tujuan Maria menikah dengan Yasin ialah hanya menumpangkan diri. Sedangkan Yasin hanyalah untuk mengambil emas dan barang-barang Maria untuk digadaikan. Yasin pun sering mencari pelacur-pelacur di luaran sana. Untuk makan pun mereka tidak cukup. Lalu mereka bercerai. Lalu Maria tinggal sendiri di rumah petak. Maria mencari pekerjaan, namun tidak ada yang mau memperkerjakan perempuan hina seperti ia. Maria pun sempat putus asa, lalu ia terjerumus dalam pelacuran. Namanya menjadi Neng Siti. Terus kita kembali lagi ke Sofyan, anaknya. Sofyan pun semakin dewasa, ia telah melanjutkan pendidikannya di sekolah hakim tinggi. Di sana ia berkenalan dengan gadis cantik yang bernama Emi. Selama setahun ia merasa jatuh cinta kepada Emi. Emi pun merasakan hal sama seperti Sofyan. Sofyan pun langsung merencanakan habis ujian ia akan melamar Emi. Namun ada satu pemuda yang tidak menyukai Sofyan, yaitu Wirja. Wirja merencanakan untuk menggagalkan ujian Sofyan. Karena Wirja telah melamar Emi berkali-kali, namun ia ditolak terus. Namun usaha Wirja itu gagal. Sofyan pun lulus dan bertunangan dengan Emi. Lalu Sofyan pun
membuka kantor di sana, dan kabar itu pun terdengar oleh Wirja. Wirja pun merencanakan hal yang sangat ia tunggu-tunggu. Suatu hari ada seseorang, Nona Indo, yang melamar pekerjaan. Ia mengaku bahwa ia adalah orang miskin dan orang tuanya juga miskin. Adiknya pun terpaksa harus putus sekolah karena tidak mempunyai uang. Ternyata setelah ia bekerja, ia tidak sesuai dengan perkataannya pada waktu itu. Ia hanya memperhatikan bedak dan ginjunya saja. Sofyan pun tidak menghiraukan hal itu. Ia tidak tahu itu hanyalah godaan belaka. Suatu hari Emi menerima surat dari teman yang jujur. Emi pun waktu itu tidak menggubris surat itu. Namun ia menerima surat lagi dari teman yang jujur. Di surat itu dikatakan bahwa tunangannya telah menerima setia usaha yang baru yang lebih cantik. Emi pun disuruh ke kantor jam 12, namun ia malah ke kantor jam 11. Emi datang ke kantor dan disambut oleh pengawal. Ia lalu ditunjukkan ruangan yang ada Sofyan dan Nona Indo tersebut. Dia melihat kalau tunangannya itu sedang membaca buku dan di sampingnya terdapat Nona Indo tersebut. Lama-kelamaan Nona Indo tersebut terlihat selalu melihat jam. Tiba waktunya pada jam 12, Nona Indo tersebut terluka jarinya. Lalu ia memanggil Tuan Muda Sofyan. Tuan Muda Sofyan pun langsung membersihkan darah tersebut. Ia mencuci tangan Nona Indo dengan betadine. Lalu tak lama kemudian Nona Indo tersebut memeluk dan mengatakan bahwa ia suka kepada Sofyan. Emi pun melihat semua itu. Lalu Sofyan pun menghindar dari Nona Indo tersebut. Nona Indo tersebut lalu dipecat oleh Sofyan dan Emi pun langsung masuk ke dalam. Sofyan pun kaget karena tiba-tiba Emi masuk. Emi mengatakan bahwa Sofyan mengatakan bahwa Emi telah melihat semuanya. Emi pun menjawab iya. Terus Sofyan mengatakan kepada Emi jika mereka sudah menikah akan membeli rumah yang lebih besar dan membangun kantor di samping rumah agar tidak jauh-jauh. Terus kita kembali ke Maria. Ia sangat menyesal telah terjerumus dalam
dunia pelacuran. Ia berkali-kali menawarkan diri untuk menjadi istri dari tamunya tersebut. Namun tamunya tersebut menolak dan tidak mau memperistrikannya. Uh, uh, Lalu Maria pun bertemu dengan Wirja yang sedang bercekcok dengan Flora, yaitu Nona Indo yang telah menggoda Sofyan tadi. Emi mendengar percekcokan mereka, lalu dia masuk ke dalam kamar, dan Wirja pun langsung menawarkan bahwa ia bisa membantunya atau tidak untuk menjatuhkan Sofyan. Maria pun langsung menolak karena Sofyan adalah anaknya. Wirja pun tidak percaya seorang pengacara yang sukses ternyata ibunya adalah seorang pelacur. Maria pun memohon agar Wirja tidak mencelakai anaknya tersebut. Lalu Wirja berjanji tidak akan mencelakai Sofyan, namun harus menceritakan satu persatu kenapa ia menjadi seperti ini. Maria pun menceritakan. Sehabis Maria menceritakan semuanya, Wirja pun lekas mau pergi dan akan menyebarkan berita tersebut. Lalu Maria menghalangi Wirja, namun karena Maria sudah tua, ia tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk melawan Wirja yang masih muda. Maria pun terjatuh dan ia mengambil belati yang ada di meja. Ia langsung menusukkan ke dada dan ke leher Wirja, sehingga Wirja tidak berdaya, dan Maria pun ditangkap oleh polisi. Saat Maria ditangkap oleh polisi, ia tampak tenang dan sadar karena ia telah melindungi anaknya dari bahaya. Sofyan pun dipilih menjadi pengacara dari perempuan tua itu atau Maria. Ia menulis surat dan menceritakan perempuan tua itu kepada ayahnya. Ia meminta ayahnya agar datang dan melihat persidangan di Jakarta bersama Abdul Hamzah. Lalu ayahnya Azhar datang bersama Abdul Hamzah ke Jakarta. Ia disambut oleh Emi dan ayahnya. Di saat persidangan, Azhar pun melihat Maria yang dipapah oleh pengawal. Waktu ia melihat Maria, badannya tidak bisa bergerak dan mukanya sangat pucat. Lalu Maria pun ditanyakan oleh hakim siapa nama-nama yang ia tidak ingin sangkut pautkan di persidangan tersebut. Maria pun tetap kekeh tidak akan menceritakan hal nama-nama yang tidak ingin ia sebutkan itu. Namun ia akan menceritakan kenapa ia menjadi seperti ini.
dahulu ia adalah orang yang baik-baik dan pada suatu hari ia diusir oleh suaminya dan menjadi seperti ini. Lalu Sofyan pun berpidato. Ia mengatakan bahwa yang pertama bersalah adalah suaminya yang telah mengusir ia sehingga ia menjadi seperti ini. Persidangan pun penonton dan Maria pun disuruh untuk keluar untuk apa hasil sidang nanti. Maria pun keluar dan dipapah oleh pengawal. Penonton pun berdiri dengan ta'zim dan menghormati perempuan itu atas pidato dari Sofyan.